Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, mari kita lanjutkan. Bab 1009 Rock Polos tak terkalahkan di alam semesta ini. Bodoh, saat batu leluhur samsara sedang heboh, di sisi lain, wajah si Zong pucat pasi dan menghentakkan kakinya. Apa yang kamu lakukan untuk memprovokasi ini? Hah, hah. Pemimpin aula pertama pernah mengatakan kepadanya bahwa ketika dia tidak muncul, aliansi jahat tidak dapat lagi dengan sengaja memprovokasi Ye Guan. Kekuatan wanita dengan rok polos saat ini tidak terkalahkan di alam semesta ini dan tidak dapat dikalahkan oleh mereka. Dia secara alami sangat percaya pada kata-kata Master Aula pertama. Tapi dia tidak menyangka Wu Yi ini menderita penyakit otak yang serius. Dan dia harus membunuh Ye Guan terlebih dahulu meskipun peradaban Tianxing tidak membunuhnya. Brengsek, si Zong sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Karena Ye Guan memiliki dendam terhadap peradaban Tianxing sebelumnya, Ye Guan tidak berniat mengambil tindakan dari awal hingga sekarang. Saat ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk menyelesaikan peradaban Tianxing. Sekarang untuk menyerang Ye Guan, jika peradaban Tianxing mengambil kesempatan untuk membantu Ye Guan, itu sama saja dengan menyelamatkan peradaban Tianxing. Namun saat ini, dia tiba-tiba melihat Nafu dan Jingchu bergerak bersama. Kedua wanita itu berdiri di depan Ye Guan pada saat bersamaan. Boom booming, Raja Suci Sekte tersebut segera dipukul mundur oleh kedua wanita tersebut. Namun, kedua wanita tersebut juga menyemburkan beberapa suap darah dan terluka parah. Meskipun mereka tidak mengetahui asal-usul Ye Guan, mereka juga dapat melihat bahwa asal-usul Ye Guan tidak biasa. Oleh karena itu, ketika batu leluhur samsara mengirimkan pesan kepada mereka, mereka tidak ragu-ragu dan dengan tegas membantunya. Melihat kedua gadis itu membantunya, wajah si Zong Tianji tiba-tiba berubah menjadi sangat suram, dan hatinya seperti rumput sejuta kaki dan kuda lumpur yang berlari kencang. Dia benar-benar gila, apa yang Anda lakukan untuk memprovokasi generasi ketiga yang kuat ini? Si Zong sangat ingin meremas Wu Yi sampai mati. Tentu saja, setelah menenangkan diri, dia mengerti bahwa wanita ini tertarik pada menara dan pedang Ye Guan. Tapi sangat tidak bijaksana menyerang Ye Guan saat ini. Karena begitu Ye Guan membantu peradaban Tianxing, segalanya akan menjadi sangat merepotkan. Qiu Baiyi mengorbankan hidupnya untuk menjadikan Ye Guan dan peradaban Tianxing sebagai musuh. Memikirkan hal ini, hatinya berdarah. Pada saat ini, ketika Wu Yi melihat kedua gadis itu membantu Ye Guan, wajahnya juga berubah muram. Raja Zhongsheng langsung menggelengkan kepalanya. Yang mulia Wu Yi, prioritas utama adalah menyingkirkan kedua CEO itu terlebih dahulu. Wu Yi berkata, saya telah menggunakan perintah Raja Suci, dan Raja Suci Chu akan tiba di sini paling lama dalam 1/4 jam. Perintah Raja Suci, Raja Zhongsheng sedikit mengernyit, sedikit tidak senang, karena menurutnya, dia bisa menyelesaikan semua yang ada di hadapannya saat ini. Tapi dia tidak berkata apa-apa lagi, tapi melihat ke arah Ye Guan di bawah lagi, tanpa basa-basi, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya keemasan dan menghantam Ye Guan di bawah. Karena kamu ingin melindungi manusia ini, maka aku akan membunuhnya untuk melihat apakah kamu dapat melindunginya. Melihat Raja Suci Sekte itu menyerbu masuk, Fu Wu dan Jingchu mengambil langkah pada saat yang bersamaan. Satu pukulan, satu pedang, ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema dari langit dan bumi. Segera setelah itu, Raja Suci dari sekte tersebut terlempar ke belakang lagi, tetapi Fu Wu dan Na Jingchu juga perlahan jatuh pada saat yang bersamaan. Jika mereka berada di puncaknya,
Mereka secara alami tidak akan takut pada Raja Suci Sekte ini. Tetapi pada saat ini, kekuatan mereka sudah berada di akhir. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Raja Suci Sekte yang sekarang berada di puncaknya? Pertarungan berdarah antara kedua wanita tersebut telah membuat kekuatan puncak mereka kurang dari 10%. Selain itu, kedua wanita tersebut terluka parah dan berada di ujung kekuatan mereka. Tepat ketika kedua wanita itu akan jatuh, Yin Yan dengan cepat mendukung kedua wanita itu. Dia menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan. Air mata berkaca-kaca, tetapi dia berhenti berbicara. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Biarkan mereka memasuki menara kecil." Dia menangis kegirangan memikirkannya, dan dengan cepat membawa kedua gadis itu ke menara kecil. Melihat pemandangan ini, wajah Tianji Shizong tiba-tiba menjadi sangat muram. Dia melirik ke arah Wu Yi tidak jauh dari situ dan mengingatkan, dibutuhkan 10 tahun di menara kecil dan 1 hari di dunia luar. Selain itu, ada banyak jenis dewa penyembuh di Ye Guan. Paling lama dalam setengah jam, kedua CEO akan dibangkitkan dengan kesehatan penuh, dan semua orang akan mati saat itu. Seberapa menakutkankah kedua CEO dalam kondisi kesehatan penuh? Kulit kepalaku mati rasa hanya dengan memikirkannya. Setelah mendengar kata-kata Shizong, Raja Bijak juga mengerutkan kening dalam-dalam, matanya penuh kesungguhan. Wu Yi menatap Shizong dengan dingin, "Kenapa? Kamu sombong dengan kemalangan orang lain sekarang?" Shizong berkata dengan marah, "Kalau begitu Ye Guan tidak berniat ikut campur dalam urusan peradaban Tianxing, mengapa kamu ingin memprovokasi dia? Apakah kamu gila?" Wu Yi juga berkata dengan marah, "Ketika aliansi Dao jahatmu menghadapinya, dia hanya berada di level Dao. Tapi sekarang, dia telah menghancurkan Dao, dan niat pedangnya telah berubah. Dia telah meningkat begitu cepat. Kamu tidak bisa melakukannya sekarang. Untuk menghadapinya, apakah kita harus menunggu sampai dia menjadi tak terkalahkan sebelum membunuhnya?" Meskipun dia membenci peradaban Ye Guan dari lubuk hatinya, kecepatan peningkatan Ye Guan benar-benar mengejutkannya. Dia terkejut dan takut pada saat yang sama. Kecepatan peningkatan ini sangat cepat bahkan di peradaban tanpa batas. Itu akan sangat menakutkan. Tapi aliansi jahat ini tidak punya niat untuk menyingkirkannya. Ini membuat harimau mendapat masalah. Mendengar kata-kata Wu Yi, wajah Shizong sangat jelek. Dia secara alami melihat peningkatan Ye Guan. Adalah salah untuk mengatakan bahwa dia tidak terkejut dan takut. Tapi dia tidak melakukan apa-apa tidak bisa datang untuk saat ini. Kesulitan menemukan daun. Wu Yi menatap Shizong dengan dingin. Dan kemudian melihat ke arah Ye Guan di bawah. "Tuan Shizong, kedua CEO sekarang telah memasuki menara kecil untuk berlatih. Seperti yang Anda katakan, mereka akan pulih sepenuhnya dalam waktu paling lama setengah jam. Pada saat itu, saya tidak tahu apakah Tuan Sejong bisa bertarung 1 lawan 2. Shizong sedikit mengernyit. "Apa maksudmu?" Wu Yi mencibir. "Apa maksudmu? Ketika Raja Zhongsheng baru saja mengambil tindakan, bukankah Tuan Shizong menonton pertunjukan itu?" Wajah Shizong menjadi gelap. Wu Yi melanjutkan, "Tuan Shizong, sekarang Anda dapat terus menonton pertunjukannya, atau bergabung dengan Raja Bijak kami untuk membunuh Ye Guan." Shizong melirik Wu Yi, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia meremehkan wanita ini. Wanita ini memiliki 2 tujuan. Tujuan pertama adalah untuk membunuh Ye Guan, dan tujuan kedua adalah memaksa aliansi jahatnya untuk melawan Ye Guan lagi. Wajah Shizong sangat muram. Dia tahu jika dia tidak mengambil tindakan sekarang, dia pasti akan mati jika kedua CEO itu keluar dari masalah nanti. Jika dia memukul 1 orang, dia hampir tidak dapat bertahan hidup. Tetapi jika dia memukul 2 orang, dia pasti akan mati. Aliansi jahat dan Kosmos Wujian telah bergabung untuk menghancurkan peradaban Tianxing kali ini. Jika mereka tidak berhasil,
setelah peradaban Tianxing memulihkan sebagian asal-usulnya, mereka pasti akan membalas dengan liar. Dan Wuyi ini memiliki bahaya alam ruang dan waktu yang tak terbatas dari alam semesta tanpa batas. Jika mereka tidak dapat mengalahkannya, mereka dapat kembali saja. Bahkan peradaban Tianxing tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka untuk saat ini. Tetapi dia berbeda. Dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Ini mendorongnya ke situasi putus asa. Raja Zhongsheng ingin mengambil tindakan. Tetapi setelah menerima instruksi Wuyi, dia berhenti dan kemudian berbalik untuk melihat Xizong. Sungguh, masalah ini harus menyeret aliansi jahat ke dalam masalah. Dan aliansi jahat tidak boleh dibiarkan mengambil keuntungan. Di bawah, Ye memandang Xizong dan Wuyi di langit. Dia tidak mengambil tindakan. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menunda sampai kedua CEO pulih dari luka mereka. Semakin lama, semakin baik baginya. Saat ini, Yin Yan muncul di sampingnya. Dia meraih tangan Ye Guan dan tersenyum manis. Saya bisa bertarung dengan sangat baik. Ye Guan tertawa. Di langit, Wuyi melirik ke arah Xizong. Mengapa kamu masih perlu memikirkan masalah ini begitu lama? Mengapa? Wanita dengan rok polos itu begitu kuat, membuat aliansi jahatmu begitu menakutkan? Di akhir kalimat, sedikit sindiran muncul di bibirnya. Setelah Xizong berpikir lama, dia akhirnya melihat ke arah Ye Guan di bawah dan berkata, bunuh. Dia tetap memilih untuk mengambil tindakan. Karena jika kita tidak mengambil tindakan hari ini, aliansi antara Evil Path Alliance dan Infinite Universe akan segera putus. Namun saat ini, tidak baik bagi aliansi jahat untuk putus dengan alam semesta Wujian. Setelah mendengar kata-kata Xizong, Wuyi memandang Raja Zong dan mengangguk sedikit. Zhongsheng mengambil satu langkah ke depan. Dan hanya dengan langkah ini, sinar cahaya keemasan tiba-tiba jatuh langsung dari langit seperti air terjun, langsung menuju ke arah Ye Guan seperti aliran deras. Dan Xizong itu tiba-tiba menghilang di tempat, dan aura menakutkan melanda seluruh dunia. Targetnya juga Ye Guan. Meskipun dia sedikit takut pada wanita dengan rok polos, saat ini dia tidak terlalu peduli. Pada saat ini, pikiran di samping Ye Guan tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan menghantam Xizong dengan keras. Ye Guan mengambil langkah ke depan, dan niat pedang yang tak terkalahkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dia tidak menahannya, dan merentangkan telapak tangannya. Pedang King Xuan naik ke langit dengan niat pedang yang tak ada habisnya. Ledakan, saat kedua kekuatan berkumpul, sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya bergetar hebat, dan kemudian dihancurkan dan dimusnahkan inci demi inci oleh pedang King Xuan. Melihat pemandangan ini, Raja Suci Sekte Tianji tiba-tiba mengerutkan kening. Pedang ini. Wajah Wuyi sangat jelek, karena dia menemukan bahwa kekuatan tempur Ye Guan telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Kecepatan peningkatan ini sungguh menakutkan. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba naik ke langit, mengulurkan tangannya untuk memegang pedang King Xuan, dan kemudian menebasnya dengan pedang tersebut. Ledakan, lampu emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba pecah. Namun pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba menerpa dirinya dengan keras. Itu adalah Raja Suci dari Sekte. Ye Guan dengan cepat memblokirnya dengan pedangnya. Bang, cahaya keemasan meledak, dan Ye Guan terlempar ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, waktu dan ruang di belakangnya runtuh, menjadi jurang hitam ruang dan waktu yang tak berdasar. Dan bekas darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya, dan lengan serta tubuhnya mati rasa. Raja Zhongsheng menatap pedang di tangan Ye Guan. Matanya sedikit panas. Pedang ini bagus, aku menginginkannya. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya berada. Di kejauhan, tatapan ganas muncul di mata Ye Guan.
dia mengambil langkah ke depan dan menusuk dengan pedang. Satu pedang menentukan hidup dan mati. Saat pedangnya dilepaskan, kekuatan pedang Ye Guan langsung melonjak dengan liar. Ledakan, sepotong cahaya keemasan dan cahaya pedang meledak pada saat yang sama, dan kekuatan yang kuat langsung menjatuhkan Ye Guan. Pada saat dia terbang, Xiao Ta tiba-tiba terkejut. Brengsek, hati-hati. Saat ini, Ye Guan tidak tahu apa yang dia rasakan, dan semua bulu di tubuhnya berdiri. Bab 1010, panggil bibimu keluar, bahaya, bau kematian. Ledakan, di dalam tubuh Ye Guan, cahaya keemasan tiba-tiba naik ke langit. Ao Qian Qian bergabung, dan dengan perpaduan Ao Qian Qian, baju besi naga emas tiba-tiba muncul di Ye Guan, dan hampir di saat yang sama, cahaya dingin meledak. Ledakan, Ye Guan langsung terbang keluar cakrawala, dan seluruh cakrawala ruang dan waktu langsung hancur menjadi jurang ruang waktu. Setelah Ye Guan berhenti, dia merasa pusing dan sangat pusing. Tetapi pada saat ini, waktu dan ruang di depannya tiba-tiba mendidih, dan kekuatan yang menakutkan menyapu dirinya. Ye Guan tidak peduli dengan kepalanya yang pusing, dan segera menebas keras pedangnya. Pedang King Xuan jatuh, dan ruang dan waktu yang mendidih langsung terkoyak, tapi dia sekali lagi terlempar oleh kekuatan yang menakutkan. Tertawa, saat dia terbang, sebuah tombak tiba-tiba melesat dari udara dan menyerang di depannya. Ye Guan mengabaikan darah yang mendidih di tubuhnya dan memegang pedang King Xuan di kedua tangannya dan menebasnya lagi. Satu pedang menentukan hidup dan mati, bang. Saat pedang Ye Guan menebas dengan keras, tombaknya bergetar hebat, dan kemudian retak. Namun, lengan Ye Guan mati rasa, lalu retak, darah berceceran, dan kemudian seluruh tubuhnya mereka mundur dengan liar dengan pedang mereka. Ye Guan kaget, jika dia tidak bergabung dengan Ao Qian Qian, pukulan ini sudah cukup untuk menghancurkan tubuhnya sepenuhnya. Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi sangat suram. Astaga! Tuan Ta benar sekali. Dia baru saja keluar dari menara kecil. Wilayah, tubuh, dan ilmu pedangnya telah meningkat. Bermain dengannya sekarang bukan lagi tentang menghancurkan dan membersihkan jalan. Sialan, Ye Guan menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap pria berjubah hitam di kejauhan, dengan cahaya yang tajam di matanya. Namun saat ini, pria berjubah hitam tidak mengambil tindakan lagi. Dia menundukkan kepalanya dan melihat tombak di depannya. Jejak keterkejutan melintas di mata pria berjubah hitam itu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pedang King Xuan di tangan Ye Guan di kejauhan. Pedang apa ini? Ye Guan hendak berbicara ketika Wu Yi tiba-tiba berkata, Raja Chu Seng, Raja Zhong Seng, CEO Nafu dan CEO Jingchu sedang menyembuhkan luka mereka di menara kecilnya. Waktu dan ruang di menara kecil itu istimewa. Dan 10 tahun-tahun di menara adalah dunia luar. Jadi jangan beri dia waktu untuk menunda. 10 tahun di dalam menara, suatu hari di luar. Jejak keterkejutan melintas di mata Raja Chu Seng lagi. Apakah ada makhluk ilahi di dunia ini? Pada saat ini, Raja Suci Sekte tersebut tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan memukul Ye Guan dengan keras. Dia sudah lama ngiler karena pedang Ye Guan. Dengan tabrakan ini, seluruh dunia mendidih, dan kemudian mati sedikit demi sedikit. Melihat pemandangan ini, ekspresi Ye Guan menjadi lebih serius dari sebelumnya. Kekuatan dua Raja Suci di depannya mungkin tidak sekuat dua CEO Fu dan Jingchu, tapi yang pasti keduanya adalah mereka. Benar sekali. Merekalah yang memiliki tingkat kekuatan tempur tertinggi di peradaban tingkat kelima. Ye Guan tidak berani ceroboh. Dia menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan 3 pembuluh darah di tubuhnya melonjak dengan cepat. Saat berikutnya,
ruang dan waktu dia berada tiba-tiba berubah menjadi kotak yang aneh. Lipatan waktu dan ruang, kompresi ruang dan waktu. Hentikan dengan satu pedang, selesai dalam sekali jalan. Dengan pedang ini ditebas, seberkas cahaya keemasan yang melesat di depan Ye Guan mulai menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Raja suci dari sekte tidak tahu apa yang dia rasakan, dan wajahnya berubah drastis dalam sekejap. Dia baru saja bergegas ke Ye Guan dan menarik tubuhnya kembali. Mundur ribuan kaki jauhnya telah berubah dari hitam menjadi hitam. Putri salju. Tidak hanya itu, ia juga memiliki beberapa kerutan di wajahnya. Melihat pemandangan ini, mata Raja Chu Seng penuh dengan keterkejutan. Wu Yi juga membuka matanya lebar-lebar, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Setelah Raja Zhong Seng tertegun sejenak, dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Ye Guan dan berkata dengan sedikit tidak percaya, "Keterampilan pedangmu." Di kejauhan, wajah Ye Guan menjadi sangat pucat setelah dia mengayunkan pedangnya. Ini adalah pedang yang dia gunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh. Satu pedang dapat memotong masa hidup 600 juta tahun. Tapi dia tidak menyangka Raja Suci Sekte itu akan bereaksi begitu cepat. Oleh karena itu, pedangnya hanya memotong umur lawannya kurang dari 300 juta tahun. Bang, saat ini, ledakan tiba-tiba datang dari samping. Ye Guan berbalik dan melihat sosok tidak jauh dari sana mundur dengan kasar. Hanya sebuah pemikiran. Meskipun kekuatan Yinyan telah meningkat pesat, itu masih belum cukup dibandingkan dengan si Zong itu. Oleh karena itu, setelah beberapa ronde pertarungan, dia sudah berada dalam posisi yang dirugikan. Melihat adegan ini, wajah Ye Guan menjadi gelap. Saat ini, Wu Yi tiba-tiba berkata, "Dua Raja Suci, mohon segera mengambil tindakan." Setelah mendengar perkataan Wu Yi, kedua Raja Suci itu pun tersadar. Kalian pasti tahu kalau masih ada dua CEO di tubuh Ye Guan yang sedang dalam penyembuhan. Kedua Raja Suci itu saling memandang, dan saat berikutnya, kedua Raja Suci itu menghilang pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, dua kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi langsung menuju Ye Guan. Pada saat ini, batu leluhur samsara tiba-tiba meluncur ke depan Ye Guan. Batu itu bergetar hebat dan meletus menjadi lampu hijau yang menakutkan. Lampu hijau ini menghalangi Ye Guan dan itu seperti dinding cahaya. Ledakan, dinding cahaya hijau dihantam oleh dua Raja Suci dan hancur berkeping-keping. Ye Guan terbang langsung dengan tubuh dan batunya. Kedua Raja Suci hendak mengambil tindakan. Pada saat ini, pohon suci kehidupan di kejauhan tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian, cabang setinggi 10.000 kaki dicambuk ke arah kedua Raja Suci itu seperti cambuk. Raja Zhong Seng berbalik dan meninju, dan cahaya keemasan muncul. Bang, cabang tersebut langsung roboh, dan pohon kehidupan ilahi juga terdorong mundur jauh oleh gempa bumi. Melihat pemandangan ini, wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Mengapa kalian berdua dewa tertinggi makhluk surgawi begitu lemah dalam pertempuran? Batu leluhur samsara berkata dengan suara gemetar, "Kami adalah artefak fungsional, bukan artefak tempur." "Kamu Guan?" Samsara Zusi berkata lagi, "Bagaimana kalau memanggil bibimu?" Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak." Samsara Zusi bingung, kenapa? Ye melirik kedua Raja Suci di kejauhan, lalu berkata, "Keduanya terlalu lemah. Aku akan meminta bibiku keluar. Bibiku akan marah." Batu leluhur samsara bingung. Pada saat ini, dua Raja Suci di kejauhan tiba-tiba menghilang pada saat yang sama. Dua aura menakutkan menyapu lapangan, dan dunia menjadi ilusi dan menakutkan. Melihat pemandangan ini, batu leluhur samsara langsung menggigil dan buru-buru bersembunyi di belakang Ye Guan.
benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Melihat dua Raja Suci bergegas ke arahnya, Ye Guan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak punya pilihan selain menunda waktu sebanyak mungkin. Ye Guan tampak galak, menghentakkan kaki kanannya dengan keras, dan berubah menjadi cahaya pedang dan menebas dengan keras. Satu pedang menentukan hidup dan mati. Menghadapi dua Raja Suci ini, yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah memutuskan antara hidup dan mati. Dan bagaimana dia bisa menahan kekuatan dua Raja Suci sendirian? Bang, cahaya pedang hancur. Dan Ye Guan terbang lagi dengan pedangnya, kali ini terbang sangat jauh kemanapun dia lewat. Ruang itu sepenuhnya musnah. Begitu dia berhenti, Ye Guan memuntahkan beberapa suap darah. Tetapi pada saat ini, ruang dan waktu di depannya tiba-tiba terbelah, dan kemudian tombak keluar dengan ganas. Mata Ye Guan tiba-tiba menyusut, dia mengabaikan tubuhnya yang sudah terkoyak dan menebas ke depan dengan pedang di kedua tangannya. Saat ini, 3 pembuluh darah di tubuhnya mulai mendidih seperti air mendidih. Kekuatan darah muncul, kekuatan pedang ini sangat menakutkan, dan juga mengandung kemauan pedangnya yang menakutkan. Namun, perbedaan antara dia dan Raja Suci di depannya terlalu besar. Oleh karena itu, begitu kedua kekuatan itu bersentuhan, dia langsung terlempar. Namun, tombak di tangan Raja Chu hancur berkeping-keping. Melihat pemandangan ini, Raja Chu Seng mengerutkan kening dalam-dalam. Dan saat Ye Guan terbang, cahaya keemasan menyapu lapangan dan menghantam Ye Guan. Melihat cahaya keemasan ini datang, kelopak mata Ye Guan melonjak. Dia meraih batu leluhur reinkarnasi di belakangnya dan melemparkannya ke arah cahaya keemasan. Batu leluhur reinkarnasi. Bang, batu leluhur reinkarnasi segera dirobohkan, dan terjadilah ledakan duka. Namun, tidak apa-apa. Ye Guan telah mengetahui sebelumnya bahwa meskipun orang ini tidak terlalu kuat dalam pertempuran, dia sangat tahan terhadap pukulan seperti Master Ta. Setelah Raja Suci Sekte tersebut meledakkan batu leluhur reinkarnasi dengan satu pukulan, dia tampak galak dan bergegas menuju Ye Guan lagi. Kali ini, dia tidak menahan apapun. Bukan hanya dia, Raja Chu Seng juga tiba-tiba menghilang dan langsung mendatangi Ye Guan. Melihat dua Raja Suci bergegas ke arahnya, Ye Guan menarik napas dalam-dalam dengan sentuhan tekad di matanya. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, belum lagi dua Raja Suci, bahkan satu Raja Suci pun tidak akan kuat, tetapi pada saat ini, dia harus kuat meskipun dia tidak kuat. Boom booming. Tubuh dan jiwa Ye Guan tiba-tiba terbakar. Nafasnya melonjak kencang. Ye Guan memegang pedang King Xuan dengan erat, dan dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang dari tempatnya. Cahaya pedang berdarah membara, matikan dirimu dan selamat. Kekuatan pedang ini lebih kuat dan mendominasi dari sebelumnya. Selain itu, dia menggunakan satu pedang untuk menentukan hidup dan mati. Hanya suara pedang yang langsung menghancurkan langit dan angkasa dalam jarak 1 juta kaki. Ledakan, saat ledakan terdengar, cahaya pedang berdarah yang tak terhitung jumlahnya hancur. Ye Guan terbang mundur. Saat dia terbang, baju besi naga emas di tubuhnya mulai pecah sedikit demi sedikit. Dan ketika seluruh baju besi naga emas benar-benar rusak, barunya, tubuh Tianxing yang dibudidayakan mulai rusak sedikit demi sedikit. Sebelum dia bisa berhenti, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di belakangnya. Meskipun Ye Guan sudah merasakannya, dia tidak berdaya saat ini. Sebuah kipas lipat tiba-tiba menusuk punggung Ye Guan. Orang yang mengambil tindakan tidak lain adalah Wu Yi. Saat kipas lipat menembus punggung Ye Guan, Wu Yi memiliki senyuman kejam di wajahnya. Semut, bukankah kamu memintaku untuk membunuhmu sebelumnya? Bagaimana dengan sekarang? Bersambung.